Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai RPD akan memberikan sedikit tutorial bagaimana kita mengaplikasikan dan menyusun soal-soal yang berbentuk HOTS atau High Order Thinking Skills. Nah, di sini pertama-tama kita harus tahu dulu batasannya. Mana yang termasuk soal LOTS atau Low Order Thinking Skills dan juga yang termasuk HOTS atau High Order Thinking Skills, seperti itu. Kalau kita koneksikan dengan Bloom Taxonomy, ya, mulai dari mengingat, kemudian ada memahami, kemudian ada mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Tentu kita tahu, batasan dari soal-soal yang berbentuk HOTS adalah, ya, betul sekali, yang bersifat yang pertama adalah menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Sedangkan yang di bawahnya, yang bersifat mengingat, memahami, dan mengaplikasikan adalah termasuk low order thinking skills. Untuk itu, kita harus memahami bahwasanya soal HOTS di sini kita susun sebagai guru mata pelajaran yang nantinya kita akan tuangkan di dalam assessment untuk mengasah dan menguji sampai mana pemahaman santri secara mendalam atau komprehensif. Berikutnya adalah kita harus memahami bahwasanya soal HOTS di sini berfungsi untuk mengukur kemampuan santri. Yang pertama adalah mengukur kemampuan santri dalam mentransfer konteks secara luas. Jadi pembelajaran HOTS atau soal yang berbentuk HOTS adalah soal-soal yang bersifat kontekstual, bukan tekstual. Contohnya begini, karena saya guru bahasa Inggris, saya akan mengkontekstualisasikan soal tersebut dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Di dalam salah satu student learning outcome bahasa Inggris, kita memiliki salah satunya adalah present perfect. Ya. Di mana present perfect di sini didahului oleh subjek, kemudian ada auxiliary has atau have, kemudian ada verb 3 atau past participle. Sedangkan nanti ketika kita mengejawantahkan pattern ini atau SLO ini ke dalam soal, tidak secara literatur atau secara harafiah, kita menerapkan patternnya saja. Santri diminta untuk mengingat patternnya apa, kemudian strukturnya bagaimana, tidak. Tetapi kita akan mengontekstualisasikannya ke dalam sebuah wacana, sebuah konteks yang umum untuk bisa dipahami. Contohnya, dalam konteks sekarang kita ada pandemi COVID. Semisal kita kontekstualisasikan seperti ini. The pandemic of COVID-19 has prevailed since the beginning of January 2020. Nah, di sini kita bisa berikan pertanyaan kepada santri. Seperti ini. How long has the pandemic of COVID-19 undergone? Di sini pertanyaannya mengasah santri untuk mengkombinasikan antara informasi dan juga yang bersifat time series. Time series di sini kalau kita kaitkan dengan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum sangat berkaitan dengan sisi numerical atau numerasi seperti itu. Dan santri bisa menjawab bahwasanya if the pandemic of COVID-19 has prevailed atau has undergone since the beginning of January, and then today is the month of October, so it's been 10 months for the pandemic of COVID-19 to prevail. Jadi sudah 10 bulan pandemi COVID-19 ini berlangsung seperti itu. Oke, kemudian soal HOTS di sini juga berfungsi untuk menguji santri dalam memproses dan menerapkan informasi. Ya,
Pada contohnya lagi-lagi dalam soal bahasa Inggris dengan bertanya seperti ini. Mention some traits of COVID-19 virus. Nah, di sini nantinya sang guru akan juga menyertakan atau attach the pictorial of COVID-19 virus dengan menerapkan media yang sangat informatif ini, kemudian bisa dicabangkan informasinya dengan struktur-struktur virus tersebut. Di sini akan mengasah pola pikir santri untuk memproses dan menerapkan informasi tersebut. Bahwasanya, oh, virus tersebut menyerupai trompet, ada durinya, bisa bertahan lama selama sekian jam, hari, ataupun bulan. Oh, ternyata sampai sekarang belum ada vaksinnya. Seperti itu, ya. Berikutnya, soal HOTS di sini berfungsi untuk mencari kaitan antar informasi sehingga nantinya akan tercipta sebuah solusi. Contohnya seperti ini. Students might think, what are the causes of COVID-19 virus or illness? So, later on, they can avoid anything that is suspicious to trigger this kind of virus or illness. Jadi di sini, ketika tadi kita urutkan pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung berapa lama, yang artinya sangat-sangat kuat virus ini berada di sekitar kita, kemudian strukturnya, the traits, ya, ciri khasnya bagaimana. Nah, di sini santri nantinya bisa memproses informasi tersebut dan juga mencarikan apa-apa saja sih yang menjadi penyebab atau faktornya sehingga bisa dihindari seperti itu. Nah, kemudian soal HOTS ini juga menguji santri untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Seperti pada contohnya seperti ini. Ketika kita kaitkan dengan soal di dalam bahasa Inggris, ya. Kita kaitkan dengan conditional sentence type 2. Ya, sebuah pengandaian. Dengan pattern, subject, kemudian past verb, ya. Dan sebelum past verb ini didahului oleh modals. Ya, seperti misalnya would, could, should, ya. Misalnya seperti ini. If the government anticipated early the transmission of COVID-19 virus, the pandemic would not be this far. Ya, jika saja pemerintah mengantisipasi lebih dulu, ya, perkembangan atau penjalaran virus tersebut, ya, COVID-19, maka penyebaran virus tersebut tidak akan sampai sejauh ini. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan penalaran pada santri dengan memberikan sebuah konteks pertanyaan, what would you do if you became one of the government members?